si babinya itu nerobos gitu kan Nero- kerumunan kita itu. Nerobos kerumunan warga. Iya. Jadi kita itu nggak sempat nangkap gitu. Yang jadi penyesalan kita itu nggak sempat nangkap. Iya, nangkep gitu. saat itu juga. Maksudnya minimal ya lapor ke RT, kepala desa atau atau RT. apa? Sempat kepikiran ke situ, Pak. Kami itu kan berencana ya untuk melaporkan ke RT gitu. Oke. Ada rencana Ada berarti. rencana sama berarti. rekan-rekan itu untuk Oke. membuktikan bahwa apa yang jadi rumor di masyarakat itu gitu ya. Kita nih orangnya yang sudah melihat gitu kan dengan apa adanya gitu. Nah, sehingga pada suatu hari kami datang nih ke rumah Pak RT gitu ya. Oke. Kita bareng-bareng datang ke sana, ketemulah sama Pak RT. Nggak bilang kan, Pak RT ini gini, cerita yang selama ini jadi isu masyarakat itu benar adanya. Karena saya udah pernah lihat kejadiannya. Pak RT bilang, loh, apa yang jadi alasan kalian bisa yakin bahwa kejadiannya benar gitu, bahwa orang itu benar melakukan pesugihan. Gitu. Nah, saya bilang ke Pak RT, kalau saya untuk membuktikan secara ini saya nggak bisa. Cuman kalau misalkan Pak RT nggak percaya, yuk kita bareng-bareng ke sana. Nanti malam Jumat Kliwon lagi, ya mungkin sebulanan lagi gitu ya. Nah setelah itu Pak RT mengiyakan gitu. Alhamdulillahnya itu mengiyakan gitu. Oke. Dan kami pun juga semakin semangat gitu ya. Nah, setelah itu kami pulang dari rumah Pak RT. Nah, semakin lama setelahnya kejadian itu kan, setelahnya kejadian yang awal ya, yang pada waktu kita lihat orangnya di gubuk tersebut, ini kehidupannya itu semakin makmur gitu kan. Kehidupan orang tersebut itu Orang semakin tersebut, makmur. Iya betul, Oke. semakin makmur gitu ya. Nah setelah itu tibalah waktunya malam Jumat Kliwon tersebut. Sebelumnya siangnya kami runding dulu sama rekan-rekan di halaman rumah Pak RT ini. Udah nanti kalau misalkan orang itu lewat lagi, nanti saya panggil Pak RT gitu kan. Nah, cuman pada waktu itu kami memantaunya itu nggak di tempat yang awal kan, nggak di tempat waktu kita waktu di pos nongkrong itu. karena kami pikir wah takutnya orang curiga gitu kan. Iya. Takutnya dia curiga kalau kami itu sedang memperhatikan dia. Takut dibuntuti lah. Cuman tempatnya nggak begitu jauh gitu dari lokasi tersebut. Itu. Dan di mana orang itu pun lewat pun tetap kelihatan. Gitu. Cuman dia nggak ngelihat gitu sama kita gitu. Oke, paham. Nah, setelah itu sama ini cuman kejadiannya beda setengah jam gitu kan. Kalau dulu jam 11 ya, jam 11 malam dia lewat. Ini lebih lambat gitu. Setengah 12. Setengah 12 dia baru lewat. Baru lewat. Baru lewat. Nah, rekan saya yang bilang orangnya itu keluar. Dan spontan gitu kan, panggil Pak RT. Satu orang teman saya memanggil Pak RT ke rumahnya. Tapi yang sebagian itu merhatikan gitu kan, orang oh ini orang menuju ke sana lagi. Gitu. Nah, setelah itu Pak RT datang nih sama rekan saya. Mana orangnya? Orangnya udah lewat ke sana. Yuk kita ikutin. Tapi dalam artian jangan berisik ya. Seperti biasa gitu kan. Seperti di awal. Supaya tidak ketahuan sama dia gitu. Nah, kita jalan lagi ke sana sama Pak RT. Jarak 100 meter juga sama ya. Seperti sebelumnya aja gitu ya strateginya itu. Iya, karena apa? Karena yang jadi patokan itu ada celah yang penerangan itu kan di dalam itu kan. Nah, ini Pak RT bilang gitu kan. Udah kita di sini bagi tugas lagi, bagi formasi lah gitu ya. Bagi formasi. Kebetulan Pak RT bareng sama saya kan.
pada waktu itu. Posisinya Pak RT sama Pak Iwan. Iya, bareng gitu ya. Kita udah tinker lah, ditinker gitu ya, gubuk itu. Nah, kita sambil pelan-pelan ke sana. Sama dari celah-celah bilik itu. Saya lihat lagi. Ternyata memang orang itu lagi ritual lagi di sana. Gitu. Dan Pak RT pun ngelihat. Pak RT kan posisinya di belakang saya gitu kan ya. Saya pindahin dia ke depan gitu. Biar lebih jelas dan dia biar lebih ngelihat sendiri. Betul ya, lihat sendiri gitu. Ya. Saya bisikan, nih lihat orang apa yang saya bilang. Pak RT diperhatiin gitu kan, dari mulai dia bakar kemenyan gitu kan. Dilihat ada kain hitam di depan ditaburi bunga-bunga gitu ya, ada sesajen juga. Itu Pak RT lihat di situ. Ya mungkin dalam hati Pak RT, oh iya betul apa yang dikatakan anak-anak gitu kan. Benar. Nah setelah itu sama posisinya seperti yang kejadian waktu itu saya sebelum sama Pak RT. Jadi si jubahnya itu udah ritual dia gitu kan, udah ritual, jubahnya dipakai lagi. Dipakai lagi, berubah lagi juga sama seperti itu. Jadi babi juga. Jadi babi lagi. Nah, kemudian reaksi Pak RT pas begitu ngelihat ini orang berubah jadi babi, reaksi Pak RT saat itu apa? Setelah lihat jadi babi gitu ya. Yang pada awalnya kami mengira bahwa kalau Pak RT itu kan usianya lebih tua gitu kan ya. Iya. Kalau kami kan istilahnya ketakutannya udah ada mereda karena udah pernah ngelihat gitu kan. Betul. Nah, saya pikir Pak RT itu akan apa istilahnya lebih berani gitu kan. Ternyata dia yang lari duluan itu kan. Lari duluan dia terparit-parit dulu. Waduh. Ya akhirnya kita juga lari juga gitu ya. Ikut lari juga. Kita ketemunya di tempat yang awal yang suka kita bakar-bakar itu di situ. Kalau balik lagi ketemunya ke situ. Nah, pas begitu ketemu berarti kan otomatis yang berbedanya itu sekarang di situ ada Pak RT kan. Iya, betul. Nah, saat itu gitu kan, apa yang disampaikan Pak RT ke Akang gitu kan pada saat pas begitu sudah balik ya nge-gap itu? Nah, saya nanya, Pak RT gimana ini? Pak RT kan udah lihat sendiri gitu kan. Udahlah, ngobrolnya di rumah Pak RT aja yuk. Akhirnya kami itu diajak ke rumahnya gitu. Nah, di rumahnya Pak RT tersebut, kami menanyakan Pak RT gimana? Sekarang kan Pak RT udah yakin, udah ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu kan. Langkah selanjutnya apa? Kita kan sebagai warga ya kan, sebagai warga di kampung tersebut kan nggak mau kan kampung kita dikotori dengan hal-hal yang begitu gitu ya. Nah, walaupun ya itu hak dia gitu kan, tapi banyak juga yang dirugikan gitu kan secara tidak langsung. Ada yang hilang uangnya atau apa gitu kan. Nah, yang pada akhirnya kami ini sepakat dulu sama Pak RT, kami akan mengadakan rundingan sama aparat kampung gitu, sesepuh gitu kan, sesepuh kampung. Besoknya Pak RT mengajak kami ini untuk datang ke rumahnya Pak Lurah. Gitu. Untuk membicarakan lebih jauhnya tindakannya mau seperti apa. Kita datang ke rumahnya Pak Lurah dan tidak lupa juga kita ngambil ustadz lah Kang gitu ya untuk mendampingi kita gitu ya. Kami di sana menceritakan apa yang kami alami gitu kan. Awalnya saya yang sama rekan-rekan dan dipertegas sama Pak RT. Sama Pak RT yang ngelihat juga. Iya, yang mungkin kalau dipertegas sama Pak RT kan ya orang lebih percaya gitu ya. Betul. Dibanding sama kita kan anak muda gitu kan yang takutnya ngada-ngada gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah Pak Lurah gitu kan, sesepuh kampung, terus yang kita ustadz gitu menyepakati kalau nanti bulan depan datang lagi malam Jumat, yuk kita sama-sama. Jadi strateginya itu sekarang lebih jauhnya itu melibatin warga kan, untuk bareng sama-sama ngelihat nanti seperti apa untuk membuat mereka gitu kan bisa mempercayai ini cerita. Nah, kemudian setelah itu ya kita udah sepakat nih gitu kan. Nanti kalau tiba malam Jumat lagi, kita untuk sama-sama gitu kan ke lokasi tersebut gitu. Nah, selang berapa minggu mungkin ya gitu kan. Sama gitu ya. Setelahnya kejadian yang kemarin itu ya bisa dibilang
makin ini aja gitu kan. Makin nambah drastis gitu kan. Padahal ya usahanya sih kalau dibilang yang kita nggak terlalu inilah gitu ya. Memang saat itu Pak Iwan Pak Iwan bisa mengasumsikan gitu kan dia makin makmur gitu kan ya makin drastis itu. Apakah misalkan dia ngebangun rumahnya jadi hebat atau ngebeli kendaraan atau apa? Seperti itu dia? Iya Kang. Jadi dia ngebangun rumah, bulan depan beli kendaraan. Ada kendaraan baru nih yang datang, dia beli gitu kan. Anaknya kan pengen kendaraan baru dibeliin lagi. Itu kan secara tidak logis gitu kan. Kelihatan banget lah ya. Betul. Nah, kemudian? Nah setelah itu tibalah waktunya Kang. Hari H-nya itu yang kami tunggu-tunggu itu gitu ya. Dengan menunggu sambil apa istilahnya memperhatikan lah gitu kan orang tersebut gitu ya. Nah kalau kami sih sama Pak RT udah yakin ini benar-benar orang melakukan itu udah yakin gitu ya. Karena kan udah melihat gitu. Nah tibalah saatnya kami itu udah dari awal kita udah ngobrol dulu sama warga gitu kan. Tanpa sepengetahuan dia gitu ya. Kita ngobrol sama warga, kita kumpulin nih. Tapi dalam artian tidak ngumpul di satu tempat gitu kan. Benar. Tidak ngumpul di satu tempat. Yang akan mencurigakan. Iya betul gitu. Nah, tiba waktunya kami seperti biasa ngobrol lagi gitu kan. Kita memantau lah. Memantau dan berencana nanti kalau misalkan ada pergerakan orang itu tersebut kita menyebar untuk ngasih tahu warga gitu. Setelah itu datanglah orang tersebut seperti biasa gitu kan. Lewat lagi gitu. Di jam yang sama. Di jamnya lebih 15 menit lah. Jam 12 kurang lah ya. Jam 12 kurang pada waktu itu. Lewat lagi, udah lewat. Kami cepet-cepet nih ngabarin orang gitu. Ngabarin orang. Udah lewat setengah jam lah. Kami nggak langsung ikutin pada waktu itu kan. Sama seperti biasa aja gitu ya. Dia duluan baru diikutin. Baru diikutin. Nah setelah itu kami berangkat lah. Cuman nggak satu jalur gitu kan. Nggak satu jalur maksudnya. Nggak satu jalan yang sama. Betul. Jadi ada yang lewatnya ke sebelah mana gitu. Kurang lebih saat itu Pak Iwan berapa warga Pak Iwan? Kurang lebih itu kalau Pak Iwan ingat ya. Sekitar ada 40 orang. Wow. Melibatkan banyak orang Kang gitu. Karena sakingnya kita itu pengen membuktikan kalau kita itu nggak mengada-ngada. Dan warga pun antusias kayaknya ya. Betul karena warga pun sama penasaran dan maksudnya mereka pun perlu meyakinkan diri mereka sendiri kan dengan rumor yang beredar ini. Nah nah sekarang nempuhlah jalur-jalur yang berbeda. Tapi tujuannya tetap sama ke si gubuk gitu. Kemudian karena sebelumnya Kang sebelum hari hanya itu kita udah nyurupai jalan gitu. Jadi ada ternyata jalan bisa alternatif lain. Betul kita itu apa menunjuk rekan gitu ya. Nih pimpin ini jalannya lewat sini gitu kan. Jadi dibagi-bagi tugas. Dibagi-bagi tugas. Ya sekarang gitu ya lebih profesional lah ya sebagai detektifnya ya. Strateginya kita lebih inilah gitu ya. Nah itu kami kesana, udah kesana. Seperti yang sama itu kita lihat ada cahaya lagi betul gitu. Ritual lagi dan lain sebagainya Nah Pak Iwan sebelum masuk ke cerita itu ya apakah dari ngumpul ya dengan warga gitu kan kita sepakat untuk datang ke sana kan Kang ya apakah ada di situ membicarakan gitu kan hal apa yang mau dilakukan di sana nanti? Ada Kang. Kami di sana itu berencana kalau misalkan itu betul adanya orang tersebut. Udah aja kita gerebek aja. Jadi gitu mau langsung di gap ya. Langsung di gap karena kan kita lebih banyak ya. Keberanian kami pun lebih gitu. Gitu kan. Nah, kemudian setelah itu udah yakin nih ada lagi. Kami punya anggapan begini Kang. Kalau dulu kan yang pertama itu di waktu penyurveian pertama itu nggak ada penerangan. Sekarang penyurveian yang ketiga nih, yang kedua ada penerangan. Ada penerangan. Ketiga sama Pak RT. Betul, ada penerangan juga. Ini yang keempat sama warga. Sama warga ada penerangan juga. Kami itu begitu yakin gitu. Pasti ada lagi nih orang. Lagi nih orang lagi ritual lagi gitu. Kemudian
Nah kemudian kami sudah yakin ya, kami itu deketin lagi ke gubuk tuh sama warga. Ini kan lebih banyak gitu ya. Dan dari bawah dari tiap penjuru juga kita udah tahu ada pergerakan gitu ya. Berarti nih orang-orang udah pada mereka mendekat, udah pada gitu. siap lah ya. Udah pada siap. Tujuannya itu mau nangkep gitu. Mau nangkep. Oke. Nah udah deket, kami lihat dulu gitu kan, apa yang dia lakukan gitu. Kalau kita kan udah tahu ya. Nah, saya persilahkan sama orang yang lebih suka Pak Lurah pada waktu itu. Silakan Pak Lurah duluan gitu. Yang kan. belum pernah ngeliat. Yang pernah ngelihat gitu. Nanti kalau misalkan Pak Lurah udah ngelihat dengan nyata gitu ya. Silakan Pak Lurah kasih komando pada kita gitu. Agar kita langsung gap gitu kan. Nah, Pak Lurah maju ke depan, ternyata iya kan. Lagi ritual lagi. Pas kebetulannya itu tiap kita mau ngintip gitu ya. Orangnya itu belum pakai jubah, masih dalam ritual. Iya, dalam prosesi ritual. Iya, masih proses ritual gitu. Dan pada itu Pak Lurah nggak langsung ngegap kan, nggak ngasih komando langsung. Dia tunggu dulu sampai berubah. Yang bagusnya itu gitu kan. Iya. Jadi nggak begitu ada orangnya di dalam, nggak langsung di gap gitu. Iya. Jadi Pak Lurah juga kan yakin dulu, oh ini dipakai, tiba-tiba jadi itu. Nah, pas di gapnya itu Kang, ada komando dari Pak Lurah itu. Pas orangnya itu setelahnya pakai jubah tersebut. Berarti pas begitu berubah si orang itu jadi babi, Pak Lurah ngasih komando. Langsung ngasih komando. Langsung digerebek. Orang itu pada ngumpul di situ. Iya. Yang ukuran gubuknya itu ya mungkin ada sekitar 2,5 kali 3 lah. Sepetak gitu ya. Sepetak gitu kan. Iya. Ada ruangan di dalam gitu kan. Di luarnya ada kayak tungku gitu ya. Buat masak gitu kan. Kasih komando, kita serempak langsung serbu. Cuman yang jadi herannya itu si babinya itu nerobos gitu kan. Kerumunan kita itu. Nerobos kerumunan warga. Iya. Jadi kita itu nggak sempat nangkap gitu. Yang jadi penyesalan kita itu nggak sempat nangkap. Iya, nangkap gitu. Saat itu juga gitu. Iya. Nah, terus itu kan si babi dari dalam itu nerobos ke kerumunan warga. Nerobos ke kerumunan warga. Cuman kebetulan ada rekan ya yang satu bawa alat gitu ya, bawa semacam kayu. Dia sempat mukul kakinya kan. Sempat mukul kaki gitu. Oke. Nah, terus si babi itu tuh lari di kan? Dikejar. Cuman karena kegelapan malam ya, apalagi di hutan pada waktu itu, kita bingung nih arahnya kemana gitu. Cuman pas kita punya prinsip ya, punya pikiran, oh ini arahnya ke sana tadi larinya. Oke, kita kejar aja semua gitu kan. Jadi bagi disebar lah ya. Disebar gitu kan. Nah, begitu kami ada yang ke hutan, ada yang ke kampung gitu kan. Cuman sebagian nih Pak Lurah sama sesepuh ya, sama sesepuh sama Pak RT, dia ngejarnya enggak ke hutan gitu ya, enggak ke pinggir kampung gitu. Tapi dia malah balik ke kampung gitu kan. Ke kampung. Tujuannya untuk ke? Nah, tujuannya menunggu barangkali nih orang, kan kita udah ngobrol nih dari awalnya. Dia Pak Lurah sama itu menunggu di halaman rumah. Halaman rumah itu orang itu. Cuman nggak di pas depan rumahnya gitu ya. Iya. Ada jarak lah ya. Ada jarak nyumput lah gitu. Setelah 1 jam mungkin ya. Kan itu masyarakat itu rame gitu kan. Rame itu satu kampung itu kayak ada apa gitu kan. Sambil kejar-kejaran gitu. Ya entah yang dikejarnya tahu kemana larinya gitu. Ya tiba-tiba Pak Lurah itu ngelihatnya orang masuk ke rumah, kakinya kayak pincang itu kan. Langsung wujud ke semula Pak. Wujud ke semula. Berarti si orang ini ke gap, ketahuan kalau dia itu udah berubah wujud jadi orang lagi. Dan ini masuk ke dalam rumahnya. Itu disaksiin sama Lurah, sama RT, sama ya sesepuh. Sama Ustadz. Nah, Kang,
setelah ngelihat orang itu kan, si lurah itu kan ngelihat ini orang gitu kan ya, dengan posisi kakinya kayak pincang gitu ya, jalannya ya kayak tertatih-tatih ya. Kemudian untuk masuk gitu kan ya ke dalam rumahnya itu, yang dilakukan sama lurah, RT dan aparat setempat itu ngapain mereka itu? Pak Lurah itu setelahnya melihat bahwa orang itu masuk ke rumahnya dengan kaki terpincang gitu ya, karena menahan rasa sakit mungkin ya, langsung mendobrak rumahnya. Mendobrak rumahnya sama warga gitu, diikuti sama warga. Cuman warga nggak bisa masuk semua karena dihadang sama Pak RT gitu ya. Biar tidak terjadi anarkis gitu kan. Kita menahan itu dulu gitu. Yang masuk ke rumah itu Pak Lurah sama warga dan sesepuh Pak Ustadz tersebut. Dan ditemukan orang tersebut itu lagi duduk di kursi. Dengan muka pucat, keringat gitu ya. Kaki juga kotor itu Kang. Dia itu lagi megang kaki yang sedikit mengeluarkan darah gitu. Ada luka di kaki. Ada luka di kaki. Dan di sampingnya itu ada istrinya lagi megang kain putih, pakai handuk kayak handuk gitu ya. Lagi dibersihin lukanya. Mungkin untuk membersihkan membersihkan luka tersebut gitu. Nah, setelah itu Pak Lurah langsung ngomong. Langsung negor langsung gitu ya. Bahwa Bapak itu adalah melakukan ritual pesugihan. Awalnya dia itu ngelak gitu kan, nggak ngaku, yang jadi ini jadi emosi gitu warga gitu, nggak ngaku gitu. Padahal kami kan udah lihat sendiri gitu. Betul. Nah, adalah rekan saya di belakang ngomong dia. Kamu itu jangan bohong katanya. Saya udah 3 kali merhatikan kamu dan 3 kali ritual saya ikutin. Dia ini balas ngomong gitu kan. Kamu jangan minta orang sembarangan katanya. Masih bersikukuh aja. Iya, masih bersikukuh. Diyakinkanlah sama Pak RT. Nah itu yang jadi ngedonnya dia itu karena Pak RT ngomong. Pak RT Pak Lurah pun kan akhirnya kan udah ngeliat ya. Gitu. Saya cuma udah 2 kali sama sekarang kata Pak RT itu kan. Betul. Udah 2 kali. Kamu jangan nelak lagi. Ya udah gini aja. Kalau misalkan kamu mau selamat, kamu ngaku. Tapi kalau kamu tidak mau ngaku, saya tidak jamin keselamatan kamu dan keluarga kamu. Akhirnya Pak Lurah sama Pak RT mengeluarkan perkataan seperti itu kan. Itu istrinya bengong aja kan, kayak yang ketakutan gitu. Pasti. Takut gitu. Dan orang tersebut itu ngomongnya udah nggak jelas. Dan pada akhirnya warga dari luar kan semakin emosi dan ngomongnya semakin kacau gitu kan ya. Itu juga ditahan-tahan sama aparat-aparat gitu ya, aparat kampung lah gitu. Yang tadinya mau anarkis gitu. Cuman ditahan-tahan. Dan pada akhirnya orang tersebut mengaku gitu kan melakukan ritual pesugihan. Pada akhirnya ngaku. Di saat Pak Lurah Pak Iwan mendengar ya pengakuan itu orang Pak RT Ustadz gitu ya, dan ya warga lah kan yang mendengar itu. Di saat mendengar itu, hal apa yang pertama kali dilakukan sama Pak Lurah? Ya maksudnya ada statement apa, ada omongan apa ke orang itu di saat orang itu mengakui kalau dia itu melakukan pesugihan? Nah, pada saat itu Pak Lurah itu mengeluarkan statement Kang. Karena mungkin dengan banyak aduan warga ya, dari masyarakat gitu ya, dengan adanya di salah satu warganya yang melakukan pesugihan tersebut, ya istilahnya mencoreng nama baik kampung gitu kan. Dan pada akhirnya Pak Lurah mengeluarkan statement untuk mengusir orang tersebut keluar dari kampung itu. Diusir lah untuk keluar dari kampung tersebut. Oke. Mungkin ngasih pilihannya cuman itu gitu ya, ngasih satu pilihan untuk keluar. Untuk keluar itu dari bisa tidak bisa harus bisa gitu. Harus keluar dari kampung tersebut. Berapa lama saat itu Pak Lurah? Pak Lurah dengan lantangnya, misalkan ngasih waktu gitu ya, berapa dengan lama? Emosi gitu. Mungkin Pak Lurah juga dari emosi karena terdorong dari warga tersebut. Betul. Ya. Nah mungkin dengan berat hati juga gitu ya Kang, Pak Lurah itu mengeluarkan statement, memberikan waktu pada orang tersebut
dua kali 24 jam. Oh, berarti 2 hari. 2 hari, ya, betul. 2 hari ya, yang mau nggak mau si orang tersebut harus sudah keluar dari itu kampung. Betul. Oke. Dan si orang tersebut menyanggupi itu. Orang itu menyanggupi, Kang. Mungkin ya dia merasa bersalah juga dan malu juga mungkin ya, karena ke gap gitu ya, ke gap langsung ya, dia demi keselamatan keluarganya juga mungkin ya, dia menyanggupi untuk pindah dari kampung tersebut. Nah, selain itu apakah ada lagi yang dilakukan ya aparatur desa gitu kan ya dengan orang tersebut? Ya kan tadi melibatkan ustadz kan di situ ya, melibatkan ustadz. Nah, apa yang dilakukan selain palurah lah? Apa yang dilakukan lagi? Yang dilakukan sama Pak Ustadz itu, beliau menganjurkan ya untuk orang tersebut itu melakukan sholat tobat dan membacakan kalimat syahadat. Disuruh baca syahadat lagi. Karena mungkin kan di kita itu ada orang pintar ya, tokoh agama gitu ya, yang lebih paham ya Pak Iwan. Betul. Nah, disuruh sholat. Akhirnya ngikutin lah orang itu. Diikutin kan? Diikutin gitu. Sampai dengan hari H dia pindah gitu. Ya, silakan pindah dari sini, dari kampung ini dengan apa tuh? Istilahnya ngasih catatan jangan dekat-dekat dari kampung ini. Gitu. Untuk pindahnya ke radius yang lebih jauh gitu kan, supaya tidak ada lagi hal-hal yang seperti itulah gitu. Iya, betul. Karena kan ini efeknya pun nama baik semuanya ya. Betul, kan, ya. Menyangkut masyarakat banyak gitu kan. Apalagi Pak Lurah di situ ya istilahnya harus pemimpin masyarakat terus. Betul. Ini memberikan gitu ya, contoh yang baik untuk semuanya. Iya. Ya, nggak mau lagi ya dikotori ya seperti yang Pak Iwan bilang ya, nggak dengar lagi. Iya, dan dia pun bisa menyanggupi lagi mungkin Pak Iwannya karena takut kan, juga ya. Takut juga sama warga gitu kan. Sampai akhirnya pindah Kang. Cuman sehari sebelum pindah itu ada beberapa warga yang mungkin emosi gitu Kang ya, menyarankan untuk rumah itu dibakar gitu. Rumah itu dibakar. Iya, untuk menghilangkan jejak lah istilahnya gitu ya, atau supaya aura negatif di kampung itu dengan rumah orang tersebut hilang gitu lah. Iya, ya istilahnya nggak ngebawa sial lah. Betul, gitu ya, nggak ada efek apa gitu ke kampung gitu kan. Nah kemudian tindakan apa yang diambil di saat ya ada pergolakan di warga yang pengen ngebakar rumahnya itu? Nah pada akhirnya di situ Pak Lurah, Pak RT dan tokoh masyarakat menenangkan masyarakat. Jangan sampai berbuat anarkis seperti itu. Jadi dihadang-hadangi gitu sama Pak Lurah gitu. Dan akhirnya masyarakat pun mengikuti ya. Iya betul, menurutin gitu ya. Karena mungkin ya mereka juga kalau melakukan pembakaran gitu kan itu masuknya anarkis juga gitu kan. Betul gitu kan, dia bisa masuk ke ranah hukum juga lah. Betul. Walaupun memang si orang tersebut salah gitu kan ya. Cuman di mata hukum pun kita berbuat itu pun nggak bener juga sih ya Pak Iwan ya. Betul kan. Iya. Nah Pak Iwan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya. Setelah kepergian orang itu ya, orang tersebut ya yang curigai memang melakukan pesugihan ya Kang ya. Setelah kepergian orang itu, apakah memang keadaan di kampung pun saat itu di kampung Pak Iwan itu benar-benar jadi berubah gitu? Iya Kang, alhamdulillah gitu ya. Setelahnya orang tersebut pindah dari kampung itu, di kampung kita itu ya aman gitu. Tidak seperti waktu masih ada orang itu, ya ada aja gitu tiap minggunya yang merasa kehilangan gitu kan, ataupun tengah malam gitu ya, malam-malam tertentu ketemu dengan sosok babi ngepet gitu ya. Nah setelahnya orang tersebut pergi dari kampung kami, ya alhamdulillah kampung kita itu aman seperti dahulu gitu ya. Ya kembali kondusif lagi. Betul, nggak ada lagi hal-hal yang isu-isu yang nggak enak gitu ya. Yang meresahkan warga. Yang meresahkan warga gitu. Pak Iwan, atur nuhun. Ya, sami-sami Kang. Cerita yang luar biasa dan sedetail itu. Tapi pasti akan detail sih karena itu pengalamannya memang pribadi. Meskipun udah lama, silam gitu udah lama, tapi pasti akan
diingat dengan seumur hidup baik sih Pak Iwan ya. iya Itu pengalaman pahit Kang. bener diingat baik Wow. sama Pak Iwan. Oke teman-teman, video kali ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari ya Kang ya. Ya hampir samalah dengan cerita-cerita dari narasumber kita yang berhubungan dengan pesugihan ya Kang ya. Berangkatnya itu masalahnya itu cuma satu kok, dari nafsu. Iya. Dari itu ya, dari situ tuh berangkatnya itu. Karena di saat kita nggak bisa mengendalikan ya, Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, tidak menyuruh kita untuk mematikan nafsu kita, tapi mengendalikan hawa nafsu kita. Dari jelek kita kendalikan, kita setir ke jadi hal yang bagus. Dari malas gitu kan kita setir gitu kan, kita kendalikan ke arah yang jadi bagus. Ya dari malas gitu kan kita setir untuk jadi ke arah yang rajin. Seperti itu. Kenapa? Bukan untuk dimatikan. Ya kenapa? Karena nafsu pun gak boleh hilang dari kita. Ya. Karena dimana misalkan kita mau mandi, di situ pun kita perlu nafsu. Ya. Nafsu gitu kan, nafsu baik di badan kita untuk ngebersihin badan. Dimana kita gitu kan pengen makan, di situ pun kita memerlukan adanya kinerja nafsu. Untuk kita bangun dari duduk, untuk kita pergi ngambil nasi, untuk kita ngemasukin nasi gitu kan ke mulut kita, itu pun perlu ngeribatin nafsu. Begitupun untuk kita ibadah. Di situ pun perlu ada nafsu. Nafsu yang baik gitu kan ya, untuk kita semangat gitu kan, ngambil air wudhu gitu kan ya, atau ngambil Quran gitu kan, untuk kita sholat, untuk kita ngaji. Cuman dikendalikan nafsunya itu dari hal jelek, kita kendalikan ke hal yang baik. Konklusinya dari saya untuk video kali ini, Allah Subhanahu Wa Taala di agama itu ada dua hal. Yang pertama itu ada namanya dalulan. Dalulan ini berkaitannya itu dengan prosesi Allah ngebikin alam semesta, ngebikin ini bumi. Apa artinya dalulan itu? Dalulan itu cepat, kilat, sesuai perhitungan, menguntungkan dan bermanfaat. Ya, itu artinya dalulan. Kalau misalkan kita tarik ya Kang Dep ya, dalulan ini ke cara kita nyari rezeki ya Pak Iwan. Dalulan ini kan kita bisa memperhitungkan segala sesuatunya dengan matang gitu kan ya, dengan tepat, dengan cepat, dan hasilnya menguntungkan dan bermanfaat. Ya sesuai konsepnya Allah kan, dalulan. Ya kalau kita tarik ini ya korelasinya Kang Dep gitu kan, ke cara kita nyari rezeki. Nah yang kedua itu di agama itu ada istilahnya azalah. Apa itu azalah gitu kan? Cepat, kilat tapi ngerusak. Ajakan siapa ini Kang Dep? Ajakan setan. Nah ini di video di obrolan kali ini, nah inilah kejadiannya kan Pak Iwan. Ini ajalah kan, ya cepat, kilat, ngerusak. Nah, saya tanya ke Pak Iwan, cepat nggak dia jadi kayanya? Oh, cepat. Ya, cepat. Kilat nggak dia jadi Kilat, makmurnya? Iya, ya. Ngerusak nggak akhirnya? Sangat ngerusak. Nah inilah teman-teman. Itu azalah, cepat, kilat tapi ngerusak. Ya semoga kita semua ini ya Kang ya, saya, Kang Dep, Pak Iwan ya, dan semuanya yang nonton video ini jadi orang-orang yang lebih rasional, yang lebih bisa berpikir jernih. Amin. Ya di saat gitu kan kita mau memulai usaha atau mencari rezeki gitu kan, lakukan segala sesuatunya dengan baik. Ya Pak Iwan, seperti yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, di mana kita ngelakuin sesuatu yang awalnya dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah saya punya keyakinan hasilnya pun nantinya akan baik. Amin. Pak Iwan ya. Oke, terima kasih. Hatur nuhun Pak Iwan. Nuhun Pak Iwan. Sami-sami Kang. Untuk waktunya nih. Di sela-sela kesibukannya, menyempatkan untuk bercerita di studio kita. Sehat terus untuk Pak Iwan dan keluarganya. Amin. Oke, teman-teman, sekian untuk video kita kali ini. Betul. Jangan lupa support terus untuk channel kita, like, comment, share, and subscribe. Oke, sekian dari kita. Akhir kata dari saya, dari Kang Dep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan hatur nuhun. Pak Iwan hatur nuhun.